Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang sudah terlanjur mencintai Habib, yang bisa dibilang sudah mendarah daging cintanya dan kepercayaannya pada Habib, coba denger apa yang mau gue sampein ini. Barangkali setelah mendengar ini, nalarmu akan berjalan, akalmu akan berfungsi, pikiranmu, logikamu normal kembali. Sejak Nabi Muhammad meninggal, itu tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan. Tidak ada yang terbebas dari dosa. Makanya sering kita dengar manusia tempatnya salah dan lupa. Itu artinya setiap manusia ada kemungkinan membohongi dan dibohongi, menipu atau ditipu. Nah, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka ada kemungkinan ketika dibohongi kau tidak menyadari. Ketika ditipu kau pun nggak tahu. Sehingga ketika ada orang yang memutar balik sejarah, yang memanipulasi sejarah, kamu tidak menyadarinya dan percaya saat itu. Seperti halnya Ba'alawi yang ada kemungkinan memutarbalikkan sejarah, memanipulasi sejarah, dan kalian percaya tanpa ada buktinya. Selama mungkin hampir 100 tahun, para kiai menyuruh kita menghormati habaib, mencium tangan habaib, dan itu kita lakukan tanpa bertanya ceritanya bagaimana mereka bisa menjadi keturunan Rasul. Tetapi sadarlah, bisa jadi ini adalah bentuk kecintaan Allah terhadap rakyat Indonesia, di mana Allah tidak suka rakyat Indonesia dibohongi dan dibodohi. Atau mungkin mereka sudah keterlaluan terhadap rakyat Indonesia dengan kesombongan dan kesongongannya itu. Maka Allah mengirimkan kebenaran dengan cara mengungkap siapa Ba'alawi sebenarnya. Paham? Kita harus membuka berbagai sudut pandang, berbagai kemungkinan sampai kebenaran terungkap. Selama ini kita mah asik-asik aja. Mereka mau keturunan kek, mau enggak kek, kita asik-asik aja bro. Iya enggak? Masalah ini muncul
karena mereka sudah melampaui batas. Keturunan Wali Songo dibilang tidak ada. Ulama-ulama, kiai-kiai dicaci maki, dihina. Mereka terlalu sombong atas nasabnya. Mereka memperbudak pribumi. Mereka mencaci maki presiden yang kita pilih, yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Makanya Allah marah pada mereka. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Jangan selalu berpikir kita berdosa kepada dzurriyyah Nabi. Karena bisa jadi itu adalah halusinasi. Itu adalah manipulasi cerita. Doktrin karangan mereka. Supaya mereka mendapat tempat yang mulia di Indonesia. Ya enggak? Paham? Gua nggak ada untungnya. Gua ngomong begini tuh nggak ada untungnya. Lu percaya sama gue nggak untung. Lu percaya sama Habib, gue nggak rugi. Gue kasihan sama Indonesia ini. Gue kasihan sama anak cucu lo yang nantinya akan diperbudak oleh mereka. Justru gue sayang sama kalian. Wahai saudaraku pribumi, gue sayang sama kalian. Gak ada ceritanya Mbak Alawi cinta Indonesia ini. Yang ada mereka akan selalu bikin kisruh di negeri ini. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Iya, memang. Mereka selalu saja mengkritik dan tidak percaya kepada pemerintah. Supaya apa? Supaya negara ini selalu dalam keadaan kacau, kisruh, tidak percaya pada pemerintah. Akhirnya, masyarakat akan mencari pemimpin lain selain presiden. Ya Habib-Habib itu. Makanya mereka selalu menggalang kekuatan. Untuk apa? Untuk power sharing. Kepada partai-partai, kepada pemerintah yang mau ngalah dengan mereka. Makanya bersyukur kita punya Pak Jokowi dan punya kabinetnya. Tentu saja yang baik-baik ya, yang cinta Indonesia. Bersyukur karena berani membubarkan FPI dan HTI. Presiden yang kalian bilang plonga-plongo itu punya kekuatan, punya jiwa juang yang kuat untuk Indonesia. Membubarkan FPI dan HTI. Mana ada presiden-presiden zaman dulu? Kagak ada. Siapapun kalian kalau tidak percaya Jokowi, lu antek asing yang ingin membuat Indonesia ini gak maju-maju. Nasab kalian pikirin. Orang mau lari maju masih diajak bahas nasab yang gak penting itu. Jangan percaya sama Habib-Habib bodoh itu. Oknum ya, gak semua. Oknum Habib bodoh itu. Bodoh tapi minta dimuliakan. Makanya pakai dalil satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Itu karena mereka ingin dimuliakan, dihormati di negeri ini. Jangan mau ditipu kalian. Jangan mau.
Jangan mau ditakut-takuti gak dapat syafaat dari Nabi. Mereka juga belum tentu dapat syafaat dari Nabi. Kelakuan mereka gak mencerminkan sifat Nabi. Justru cerminan sifat Nabi ada pada Jokowi yang tidak pernah mencaci, yang dia terima meski dimaki. Tidak seperti Bahar Smith, Taufik Assegaf, dan kawan-kawan itu. Baru gak diakuin nasab aja kelojotan. Baru gak dipanggil Habib aja marahnya gak ketulungan. Sombong amat. Setan itu namanya. Iblis. Paham? Kalau gue ngomong gini, lo percaya sama gue gak dapat apa-apa, gak dapat untung. Tapi kalau nasab yang lo percayai, mereka yang dapat untung. Mereka tetap bisa sombong dari panggung ke panggung. Di dalam tubuh saya ini mengalir darah Rasul. Pret. Kalian percaya tahu dari mana? Tes DNA aja gak berani. Mengalir darah Rasul. Gue juga bisa bilang di dalam tubuh saya ini mengalir darah Rasul. Mau apa? Mau tes DNA? Ayo. Gue gak peduli. Gue Yahudi kek. Gak ada beban buat gue. Gue mau keturunan apa. Tapi buat mereka gak berani. Kenapa? Karena ada beban pada mereka. Kalau sampai dites dan keturunan Yahudi, maka habis reputasi. Gak akan lagi dapat beginian dari pribumi. Duit. Paham? Sudah banyak bukti-bukti di mana mereka memutarbalikkan sejarah. Makam-makam mereka rampok. Mereka atasnamakan Habib-Habib mereka. Daerah juga mereka rampok, di atas namakan Habib-Habib mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai kalian mengikuti mereka. Itu di dalam Al-Quran. Yahudi itu gak akan berhenti sampai kau mengikuti mereka. Segala macam cara mereka lakukan karena mereka gak takut dengan Tuhan. Makanya mulutnya belepotan kesono kemari, cacian makian semua. Mereka gak akan bisa membiarkan pemerintah ini maju. Gak akan rela mereka. Mau contohnya? Dari dulu sudah ada. Ini salah satu contohnya. Bentar. Ini Habib Taufik Assegaf, Ketua Robitoh. Krisis apa enggak krisis? Krisis apa enggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Nggak punya utang. Hebat nggak? Tapi kekayaan Indonesia hilang. Diangkut semua ke luar negeri. Paham? Diangkut Belanda. Dan kakek dia, kakek buyutnya, kakek moyangnya yang bernama Habib Usman bekerja sama dengan Belanda. Paham? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang, diteruskan sama Jepang nggak punya utang, datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang, datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang nggak punya utang. Tapi kita kelaparan. Paham? Nah iyalah.
Bersyukurlah sekarang punya motor, punya mobil, punya rumah, bisa makan enak. Lanjut. Kok banyak utang gak ada penjajahnya? Kok banyak utang gak ada penjajahnya? Kok banyak utang gak ada penjajahnya? Penjajahnya lu. Kok banyak utang gak ada penjajahnya? Krisis sama gak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang gak krisis. Jangan bodoh ente kalau bilang gak krisis. Panas kan denger kayak gitu. Emang setan begitu, bikin orang panas. Rakyat dihasut supaya nggak percaya pada pemerintah, supaya terjadi chaos. Dengan chaos, rakyat akan mencari sosok pemimpin yang suka koar-koar seperti dia itu. Makanya dia kuasai panggung sono, panggung sini. Dia teriak-teriak mencaci maki pemerintah, mencaci maki pejabat. Tujuannya itu supaya kalau negara ini kisru, chaos, merekalah yang dijadikan sosok pemimpin. Contohnya dulu Rizik Syihab, sekarang mulai kendor, diganti dengan Bahar Smith, ditambahin dengan Topik Assegaf ini, dan oknum-oknum Ba'alawi yang lain yang songong, sombong, lupa diri siapa mereka sebenarnya. Imigran numpang cari makan, tapi tingkah lakunya udah kayak setan. Ngapain gua marah-marah begini? Supaya lo percaya. Kalau lo percaya sama gue dapat keuntungan. Kagak. Lo percayai aja orang yang ketika dia ngomong dia nggak akan mengambil keuntungan dari itu. Paham? Percaya sama gue. Kagak percaya dibilangin. Lo benci gue silakan. Gue mencari kebenaran. Gue bodoh, iya. Tapi gue ingin mencari kebenaran. Janganlah orang bodoh yang mencari kebenaran kalian benci. Jangan. Kebenaran yang sejati bukan doktrin. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kapanpun. Tapi kalau kebenaran doktrin, kalian percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Dan kalau pada kenyataannya nanti mereka bukan keturunan Nabi, sia-sia hidup lo. Mending kalian pakai untuk mencintai ibu lo, anak istri lo, keluarga lo. Jangan Ba'alawi. Mana ada di Quran suruh mencintai Ba'alawi, suruh memuliakan Ba'alawi, nggak ada. Mencintai keluarga Nabi, mencintai anak cucu Nabi, bukan Ba'alawi. Bedakan antara dzurriyyah dengan ahlul bait. Toh belum tentu mereka dzurriyyah kan? Mereka nggak berani diuji. Harusnya mereka nggak takut mau debat, mau tes DNA. Mestinya mereka percaya diri. Tapi ini banci. Gua aja berani tes DNA. Jangan-jangan gue yang keturunan Nabi. Mereka bukan. Wow, kalau mereka bukan dan saya keturunan Nabi, cium tangan gue dong mereka. Semoga bermanfaat, terbuka pikiran kalian. Logika akal sehat, NKRI harga mati, merdeka atau mati.
Merdeka, deka, 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 merdeka, deka, deka, deka.